Halo guys, halo teman-teman YouTube, balik lagi ke channel Alkimia dan TPS ya. Nah, pada video kali ini saya akan coba membahas mengenai soal penalaran matematis ya. Nah, pada soal ini soal cukup relatif mudah ya. Nah, dalam soal ini katanya terdapat ada suatu perlombaan lari yang akan diikuti oleh 12 orang peserta. Hanya akan dipilih juara 1, juara 2, dan juara 3. Kemudian tiap peserta syarat itu harus berlari sejauh 6 km ke arah timur, kemudian ke arah tenggara sejauh 5 km, kemudian ke barat sejauh 12 km, kemudian ke arah timur laut sejauh 5 km. Hingga dia balik lagi ke posisi awal ya. Nah, pertanyaan yang pertama, berapa banyak cara memilih juaranya? Kalau misalkan ada 12 orang, akan dipilih juara 1, juara 2, dan juara 3. Kira-kira ada berapa kemungkinan komposisi atau cara memilih juaranya ya. Nah, yang kedua, apa bentuk lintasan pelarinya? Tadi kan dia berlari ke arah timur, kemudian ke arah tenggara, dan seterusnya ya. Nah, bentuk lintasannya seperti apa? Nah, kalau kalian sudah nemu lintasannya seperti apa, nanti berapa luas lintasan yang dilewati pelari tersebut. Dari jawaban nomor 2, kalian kan sudah menemukan bentuk apa lintasannya seperti apa. Nah, di pertanyaan nomor 3 nanti dijawab luasnya berapa ya. Nah, sebelum pembahasan, kalian bisa dicoba untuk mengerjakan dulu sendiri ya. Nah, untuk menjawab soal nomor 1, di sini kan dia ada 12 orang ya. Berarti ini dari 12 orang ini akan dipilih 3 juara ya. Juara 1, juara 2, dan juara 3. Nah, berarti dari 12 permutasi 3 ya. Nah, kenapa kita menggunakan permutasi bukan kombinasi? Nah, karena di sini kan dia memperhatikan urutan ya, juara 1, juara 2, dan juara 3. Artinya, kalau ada komposisi juaranya A juara 1, B juara 2, dan C juara 3, itu beda dengan B juara 1, A juara 2, C juara 3. Nah, karena dia memperhatikan urutan, makanya kita menggunakan permutasi ya. Berarti untuk rumus permutasi sendiri jadinya 12 faktorial per 12 dikurangi 3 faktorial ya. Berarti kan ini jadinya, saya uraikan saja, 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial. Yang di bawah dapat 9 faktorial. Ini bisa kita coret. 12 dikali 11 itu sekitar 132 ya. Dikali 10 berarti jawabannya jadi 1320 kemungkinan ya. Nah, jadi cara memilih juaranya kalau ada 12 orang akan dipilih 3 juara, didapat 1320 ya. Jadi jawabannya yang D. Nah, kemudian
untuk pertanyaan soal nomor 2 ditanya apa bentuk lintasan dari pelari tersebut. Nah, di sini patokannya kan dia katanya ini ya, tiap peserta harus berlari sejauh 6 km ke arah timur. Artinya, kalau misalkan saya umpamakan peserta tadi yang di sini ya, dia berlari ke arah timur. Nah, di sini saya sudah menampilkan arah mata angin ya. Kalau ke atas utara, berarti ke bawah ini selatan ya. Ini sebelah kiri dari utara Antan selatan, ini berarti barat, ini timur. Ini timur laut, barat daya dan tenggara ya. Nah, dari sini si peserta tersebut katanya dia berlari sejauh 6 km ke arah timur. Berarti dari sini dia berlari sejauh 6 km ke arah timur ya. Nah, kemudian ke arah tenggara sejauh 5 km. Berarti dari patokan sini dia berlari ke arah tenggara ya, sejauh 5 km. Kemudian setelah berlari ke arah 5 km, dia berlari ke arah barat sejauh 12 km. Berarti ini berlari ke arah barat sejauh 12 km. Nah, selanjutnya dia berlari ke arah timur laut sejauh 5 km hingga kembali ke posisi awal ya. Berarti dari sini dia kembali ke sini. Nah, dari sini berarti bisa kita lihat bentuk lintasan dari si pelari ini ternyata bentuknya itu dia trapesium ya. Berarti jawabannya yang D. Nah, pada soal nomor 3, di sini pertanyaannya, berapa luas lintasan yang dilewati oleh pelari? Nah, pada jawaban nomor 2, sudah kita ketahui bahwa lintasan pelari tersebut berbentuk trapesium ya. Nah, ini kan pelarinya, dia berlari ke arah timur sejauh 6 km. Ke sini sejauh 6 km ya. Berarti ini ada 6 km. Kemudian berlari ke arah tenggara ke sini ya. Sejauh 5 km. Ini berarti panjangnya 5 km. Kemudian berlari ke arah barat sejauh 12 km. Kemudian berlari ke arah timur laut sejauh 5 km lagi. Nah, kalau kita lihat ini berbentuk trapesium sama kaki ya. Nah, diminta berapa luas lintasan yang dilewati pelari tersebut. Berarti diminta ini luasnya berapa nih? Nah, ini kan bentuknya merupakan trapesium sama kaki ya. Nah, luas trapesium sendiri dia di luasnya itu sama dengan setengah jumlah A plus B kemudian dikali tingginya ya. Nah, yang dimaksud A plus B itu ini ya. Ini sama dengan A, ini sama dengan B, jadi garis yang sejajarnya ya. Kemudian tingginya itu berarti ini. Ini tinggi si trapesiumnya ya. Bisa ini, bisa ini ya. Nah, berarti kita harus cari tingginya dulu ya. Yang diketahui di soal ini, dia ada setengah jumlah dari dua sisi yang sejajar ya, berarti 6 tambah 12. Kemudian dikalikan dengan tingginya. Kita harus mencari tingginya dulu ya. Nah, dari sini ini kan dia dapat Pitagoras ya. Kalau kita lihat dari sini ke sini dia kan 6 kilo. Berarti dari sini ke sini 6 kilo juga ya. Berarti sisa ini dengan ini dia 6 kilo juga ya. Karena dia segitiga, karena dia trapesiumnya sama kaki, berarti sisi ini dia 3 kilo ya. Berarti sisi ini dia 3 kilo juga ya. Membagi dia sama besar ya. Ini kan dari sini ke sini 6 kilo, ini juga 6 kilo. Berarti ini 3 kilo, 3 kilo sisanya. Kalau kita jumlahkan 3 dari sini ke sini 6 ya. Berarti 9 tambah ini jadinya 12 ya. Berarti tengah-tengahnya 6 kilo. Nah, dari sini
Bisa kita cari tinggi dari trapesiumnya menggunakan Pitagoras ya. Kalau kalian hafal berarti ini 4 km ya. Didapat tingginya itu sama dengan akar 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat ya. Berarti sama dengan akar 25 kurang 9, 16 ya. Berarti ini sama dengan 4 ya. Berarti tinggi dari trapesium ini dia 4 kilo ya. Nah, berarti tingginya itu 4 ya. Jadinya ini sama aja dengan 2 setengah kali 4, 2 ya. Kemudian dikali 6 tambah 12 berarti ini dapat 18 ya. Jadi ini luasnya sekitar atau dia didapat 36 km ya. Jadi jawaban yang benar itu yang B ya.